Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Emanda Yusuf dengan NPM 15501140005 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya ialah gagasan, ide, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan bahwa ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arahan atau tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham teori dan tujuan yang merupakan suatu paham sosial politik. Para ahli Indonesia juga berpendapat tentang pengertian ideologi. Yang pertama ada Sastra Patenja 2001 pada halaman 43. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tingkat dan diorganisir menjadi satu sistem yang teratur. Yang kedua berdasarkan Suharyanto pada tahun 1991 halaman 47. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga ada Mupiarto 1991 pada halaman 239. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk menjadi tujuan masyarakat atau bangsa itu. Paul Hirsch juga menegaskan ideologi sebagai relasi sosial. Ada Alvin Golder, ideologi sebagai proyek nasional, dan ada juga Martin Schlechter, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Jenis-jenis ideologi yang ada di dunia yaitu ada Marxisme, Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Prinsip yang pertama ialah penentuan akhir dan perubahan sosial, ada perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial berdasarkan dialektis. Yang kedua adalah liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Ada juga sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakatnya atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Ada kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Itu semua diterangkan oleh Sastra Prateja 2001 pada halaman 50 sampai dengan 69. Ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa karakteristik kebudayaan global diantaranya ialah yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruhnya timbal balik. Yang kedua, ada pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, ada masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang berdominan, semuanya itu harus sama rata. Yang keempat, ada kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang kelima, ada nilai-nilai hak asasi manusia atau biasa kita kenal dengan HAM, yaitu kebebasan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Itu semua juga dijelaskan oleh Sastra Prateja 2001 pada halaman 26 sampai dengan 27. Fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama ada fase embrio berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua ada fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran dengan gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Terus yang ketiga ada fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai dengan pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara, kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara dan Eropa ke dalam masyarakat internasional.
Yang keempat ada fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 pada tahun pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang ditakuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Fase ketidakpastian berlangsung dari tahun 1960 sampai dengan 1990, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak keluarga negara semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Yang kelima adalah fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet atau runtuhnya dominasi komunisme di berbagai negara. Berakhirnya Perang Dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi. Itu dijelaskan oleh sastra Penjeta juga tahun 2001 pada halamannya 49 sampai dengan 50. Lalu ada warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunis bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada unsur individualisme atau dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip perekonomian kerakyatan yang ada. Tantangan ideologi Pancasila itu meliputi antara lain adalah terorisme dan juga narkoba. Lalu penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur penting dalam pendudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adanya kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyamaratakan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Ada juga yang kedua aktualisasi, yaitu 5 Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Soekarno. Ada juga Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Soeharto, Presiden Habibie, ada Pancasila dan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, dan ada juga pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sumber sosiologi Pancasila berdasarkan ideologi negara. Unsur-unsur sosiologi yang terbentuk Pancasila dalam ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ialah sila ketuhanan yang Maha Esa. Dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenangnya. Yang ketiga, ada sila persatuan Indonesia. Dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dikemukakan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka tolong menolong, menjalankan gaya hidup yang sederhana, tidak menyolok atau berlebihan, yaitu tidak boros juga. Ada sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada sila ketuhanan Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksananya HAM di Indonesia. Yang ketiga, ada sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan bernegara daripada kepentingan sendiri, kelompok ataupun golongan termasuk partai. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, diwujudkan dalam mendahului pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting.
Yang kelima itu ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pertama terjadinya korupsi. Lalu ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara itu pasang surut dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai negara dalam masa pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua partai politik dan organisasi masyarakat. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa halnya, seperti enggannya para penyelenggara negara mewawancari tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Lalu ada apa aja sih tantangan Pancasila tantangan Pancasila sebagai ideologi negara itu? Ada unsur-unsur mempengaruhi tantangan tersebut, meliputi faktor internal maupun eksternal. Beberapa faktor eksternalnya itu adalah pertarungan ideologis antara negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang berakhirnya dengan bubarnya negara Uni Soviet, sehingga Amerika menjadi salah satu atau satu-satunya negara superpower. Lalu salah satu faktor internal juga mengikuti pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi kepada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Dimensi realitas, yaitu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Yang kedua itu ada dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Yang ketiga dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Lalu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan kepada perspektif moral. Contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa perspektif moral ideologis belum didasari kehadirannya. Oleh karena itu diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bidang persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Kedua, ada ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya ialah kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal-hal ini bertentangan nilai toleransi, keyakinan, hak-hak asasi manusia atau HAM, dan juga semangat persatuan. Demikian penjelasan Pancasila sebagai ideologi negara. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf, kepada saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.